Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfi Nurul Alifah dan rekan saya. Via Amelia Putri. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian praktikum mata kuliah Farmasi Fisika. Di sini kami akan menjelaskan tentang mikromeritik. Berikut penjelasannya. Pengertian mikromeritik. Mikromeritik biasanya diartikan sebagai ilmu dan teknologi tentang partikel yang kecil. Menurut Dalla Valle, ilmu partikel dituangkan dalam mikromeritik yaitu suatu ilmu dan teknologi yang mempelajari tentang partikel kecil, terutama mengenai ukuran partikel. Ukuran partikel dalam bidang farmasi sangat penting karena berhubungan dengan kestabilan suatu sediaan. Pentingnya mengetahui ukuran partikel dalam bidang farmasi yaitu A. Ukuran partikel berhubungan dengan luas permukaan dan tegangan antarmuka karena sifat ini sangat memengaruhi sifat fisika, misalnya dari aspek termodinamika, kimia misalnya dari aspek kelarutan ionisasi, dan farmakologi dari suatu obat misalnya efek kerja dari zat. B. Ukuran partikel memengaruhi pelepasan dari bentuk-bentuk sediaan yang diberikan secara oral, topikal, parenteral, dan rektal. Ketika secara teknologi sekarang telah dikenal dengan nanopartikel dan mikropartikel, sehingga mudah mengalami penghantaran ke side effect. C. Ukuran partikel memengaruhi kekompakan tablet, kestabilan emulsi, dan suspensi. Pada tablet dan kapsul, ukuran partikel menentukan sifat alir serta pencampuran yang benar dari granul. D. Metode penentuan ukuran partikel. Pengayakan. Metode pengayakan merupakan metode yang sederhana dengan menggunakan alat atau mesin seperti ayakan, tetapi memiliki aturan kecepatan, ukuran ayakan atau mesh tertentu dan telah dikalibrasi. Metode ayakan ini hanya bisa untuk bahan-bahan yang mempunyai ukuran minimal 44 mikrometer. Ayakan nomor 325. Prinsip metode ayakan. Sampel diayak melalui sebuah susunan ayakan menurut ukuran mesh yang disusun ke atas. Ayakan dengan nomor mesh kecil memiliki lubang ayakan yang besar, berarti ukuran partikel yang melewatinya juga berukuran besar. Bahan yang akan diayak diletakkan pada ayakan teratas dengan nomor mesh kecil. Partikel yang ukurannya lebih kecil dari lebar jala akan berjatuhan melewatinya. Partikel yang tinggal pada ayakan atau oversize membentuk bahan kasar. Faktor-faktor yang memengaruhi proses pengayakan antara lain, yang pertama, waktu atau lama pengayakan. Biasanya pengayakan dilakukan selama 5 menit. Pengayakan yang terlalu lama dapat membuat sampel jadi pecah karena saling bertumbukan satu dengan yang lain, sehingga bisa lolos melalui mesh selanjutnya. Jika kurang dari 5 menit, biasanya proses pengayakan akan kurang sempurna. Yang kedua, masa sampel. Jika sampel terlalu banyak, maka sampel sulit terayak. Jika sampel sedikit, maka akan lebih mudah untuk turun dan terayak. 3. Intensitas getaran. Semakin tinggi intensitas getaran, maka akan semakin banyak terjadi tumbukan antar partikel yang menyebabkan terikisnya partikel. Dengan demikian, partikel tidak terayak dengan ukuran tertentu. Keuntungan dari metode pengayakan antara lain yang pertama, sederhana, praktis, mudah, dan cepat. Yang kedua, tidak membutuhkan keahlian tertentu dalam melakukan metodenya. Yang ketiga, dapat diketahui ukuran partikel dari kecil sampai besar. Yang keempat, lebih mudah diamati. Yang selanjutnya, kerugian dari metode pengayakan antara lain yang pertama, tidak dapat mengetahui bentuk partikel secara pasti seperti pada metode mikroskopik. Yang kedua, ukuran partikel tidak pasti karena ditentukan secara kelompok atau berdasarkan keseragaman. Tidak dapat menentukan diameter partikel karena ukuran partikel diperoleh berdasarkan nomor mesh ayakan. Yang ketiga, adanya agregasi karena adanya getaran sehingga memengaruhi validasi data. Yang keempat,
tidak dapat melihat bentuk partikel dan dapat menyebabkan erosi pada bahan-bahan granul. Yang kedua, mikroskopik optik. Pengukuran mikroskopik partikel dengan menggunakan metode mikroskopik biasanya untuk pengukuran partikel yang berkisar 0,2 m dan sampai kira-kira 100 m. Metode ini dapat digunakan untuk menghitung partikel pada sediaan, suspensi, dan emulsi. Prinsip mikroskopik optik. Sediaan terlebih dahulu diencerkan, kemudian diletakkan pada slide, dan kemudian dilihat di mikroskop dengan standar slide mikrometer. Jumlah partikel yang berada dalam area jangkauan ukuran tertentu dihitung satu per satu dan kemudian hasil hitungannya dimasukkan ke dalam analisis data. Keuntungan metode mikroskopik, yaitu adanya gumpalan dapat terdeteksi metode langsung. Kerugian metode mikroskopik yaitu diameter hanya 2 dimensi, jumlah partikel yang harus dihitung 300-500, variasi antar operator besar, tetapi dapat diatasi dengan fotomikrograf, proyeksi scanner otomatis. Tiga, sedimentasi. Metode sedimentasi atau pengendapan adalah suatu metode yang digunakan untuk mengukur diameter partikel berdasarkan prinsip ketergantungan laju sedimentasi partikel pada ukurannya. Ukuran partikel ini dinyatakan dalam hukum Stokes, di mana dST sama dengan 18 dikali NO dikali H dibagi PS dikurangi PO dikali T dikali T, di mana H adalah jarak tempuh dalam waktu, dST adalah garis tengah rata-rata dari partikel berdasarkan kecepatan sedimentasi, PS adalah kerapatan partikel, PO adalah kerapatan medium dispersi, D adalah kecepatan karena gravitasi, dan NO adalah viskositas dari medium. Persamaan tersebut untuk partikel-partikel yang berbentuk tidak beraturan dari berbagai ukuran. Untuk menggunakan hukum Stokes, laju sedimentasi dari suatu partikel tidak boleh terjadi turbulensi, karena hal ini akan memengaruhi sedimentasi dari partikel. Salah satu alat yang berdasarkan pada prinsip sedimentasi dalam penentuan ukuran partikel yaitu alat Andreasen, seperti pada gambar di samping. Cara analisis alat Andreasen. Suspensi 1 atau 2% dimasukkan ke dalam bejana silinder tersebut sampai mencapai tanda 550 mili. Bejana ditutup, kemudian dikocok untuk mendistribusikan partikel-partikel secara merata. Pada berbagai interval waktu, diambil 10 mili sampel dan dikeluarkan melalui penutupnya. Sampel tersebut diluapkan, ditimbang, atau dianalisis dengan metode yang sesuai. Garis tengah partikel setiap interval waktu dihitung dari hukum Stokes, di mana H dalam persamaan adalah tinggi dari cairan di atas ujung pipet yang terendah pada waktu tiap sampel dikeluarkan. Sisa atau sampel yang dikeringkan yang didapat pada suatu waktu tertentu adalah flaksi. Berat yang mempunyai ukuran partikel kurang dari ukuran yang diperoleh oleh perhitungan hukum Stokes untuk periode waktu pengendapan. C. Sifat-sifat turunan serbuk. Yang pertama, porositas. Porositas atau rongga dari serbuk adalah perbandingan volume rongga terhadap volume bulk dari sebuah pengepakan yang dinyatakan dalam persen. Misalkan suatu serbuk sebagai zinc oxide ditempatkan dalam gelas ukur dan volume totalnya dicatat. Volume yang ditempatkan dikenal sebagai volume bulk atau VB. Jika serbuk tidak mempunyai pori-pori dalam atau ruang kapiler, volume serbuk bulk terdiri dari volume partikel-partikel padat sebenarnya ditambah volume ruang antara partikel-partikel tersebut. Volume ruang tersebut dikenal sebagai volume rongga atau V, diberikan oleh persamaan V sama dengan VB dikurangi VP, di mana VP adalah volume sebenarnya dari partikel-partikel tersebut. Dua, kerapatan partikel. Kerapatan secara umum didefinisikan sebagai berat per satuan volume. 1. Kerapatan sebenarnya.
Kerapatan sebenarnya adalah kerapatan dari bahan itu sendiri, tidak termasuk rongga dan pori-pori. Alat yang digunakan untuk mengukur kerapatan sebenarnya yaitu yang pertama densitometer helium. Densitometer helium digunakan untuk menentukan kerapatan serbuk yang berpori. Yang kedua, pyknometer. Pyknometer adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengukur kerapatan sebenarnya dari sebuah padatan dan benda cair, untuk mengukur kerapatan sebenarnya dari zat cair. Dua, kerapatan granul. Kerapatan granul didefinisikan sebagai volume granul yang merupakan volume partikel ditambah ruang dalam partikel. Penentuan kerapatan granul dengan menggunakan metode pemindahan cairan atau air raksa. 3. Kerapatan bulk. Kerapatan bulk didefinisikan sebagai massa dari suatu serbuk dibagi dengan volume bulk. Kerapatan bulk ini tergantung pada distribusi ukuran partikel, bentuk partikel, dan kohesi antar partikel. Dalam kerapatan bulk dikenal dua macam porositas, yaitu porositas celah atau ruang antara, yaitu volume relatif celah-celah ruang antara dibandingkan dengan volume bulk serbuk. Porositas total. Porositas total dinyatakan sebagai keseluruhan pori dari celah-celah antara partikel dan pori-pori di dalam partikel. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.